Terakhir, Mbak Teni mungkin ada saran-saran ataupun pesan-pesan kepada mungkin generasi muda dan juga kita semua dan juga kepada PDI Perjuangan agar bisa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga partisipasi agar bisa melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan dan terutama mengurangi penggunaan sampah plastik. Baik, menurut saya langkah yang paling sederhana adalah mulai aja dulu gitu. Kalau kita nggak memulai mencoba untuk satu mengurangi sampah, ketika kita mencoba benar-benar sehari-hari tidak menggunakan kresek ketika ke pasar, ketika ke restoran, kita udah mulai ngelihat, oh ternyata kalau misalnya beli makanan yang kuah atau misalnya beli daging basah, nggak bisa nih cuma pakai tas guna ulang yang gampang rusak misalnya atau gampang basah. Berarti kita jadi tahu, oh kalau mau melaksanakan green lifestyle ya memang harus punya Tupperware kecil misalnya, tempat makan kecil. Dari situ kita jadi tahu betapa susahnya adalah mengurangi sampah dan betapa misalnya tidak semua restoran atau unit usaha tersebut mendukung peraturan yang sudah ada banyak di Indonesia sekarang misalnya. Yang kedua, ketika sudah mulai mengurangi sampah, kita juga mencoba untuk mulai mengguna ulang dan yang ketiga adalah mengelola sampah seperti yang tadi disampaikan sama teman-teman di Green Hub. Nah, ketika kita mulai mengelola sampah di rumah masing-masing, di kantor masing-masing, kita mulai ngerasain susahnya composting, susahnya dan betapa jijiknya kalau sampah basah sama sampah yang kering itu dijadiin satu dan gak heran kalau tidak bisa didaur ulang karena sudah terlanjur kotor dari sumber. Kita jadi lebih tahu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan dan sesulit atau semudah apa di rumah kita masing-masing. Nah, dari situ baru kita bisa memperkuat kampanye kita dan saya sangat mendukung tadi kampanye sosial medianya. Kalau bisa tidak hanya mengurangi sampah tapi juga bisa sharing nih, vlogging mungkin pejabat-pejabat PDIP dan teman-teman di rumahnya masing-masing sudah memilah jadi 3 jenis saja. Jadi sampah dapur atau basah, terus sampah recyclables yang memang diterima di daur ulang seperti plastik, emberan, kaleng gitu ya. Terus baru sampah residu yang ternyata di Indonesia nggak semua sampah bisa didaur ulang. Kayak misalnya sampah tekstil atau sampah-sampah lainnya gitu. Jadi ketika sudah ada contoh-contoh rumah-rumah pejabat dan orang-orang besar memilah sampah dan mendaur ulang sampah dari rumah, pastinya masyarakat lebih luas bisa juga ikut mengikutinya karena orang-orang yang besar sudah tahu susahnya apa dan pasti melakukan sesuatu solusi untuk mempermudah jalan masyarakat biar bisa turut ikut serta dalam solusi permasalahan sampah. Jadi mulai aja dulu dan 3 langkah sederhana tadi, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali loh Mbak Tenia ini. Nah, kalau dari Mas Tommy sendiri, kalau tadi Mas Tommy mengatakan bahwa kalau kebanyakan orang mendengar partai politik ini kan jarang sekali ada ya yang mengkampanyekan cinta kepada lingkungannya, melestarikan alam, begitu menjaga keseimbangan alam dan juga salah satunya mungkin menjaga mengurangi sampah plastik seperti yang dilakukan di PDI Perjuangan di video kita sebelumnya. Ini kan dilihat ya bahwa kesehariannya ini di kantor PDI Perjuangan juga sudah berusaha mengurangi sampah plastik. Nah, mungkin ada saran atau pesan dari Mas Tommy agar mungkin bisa menggerakkan lingkungan dan juga menggerakkan anak-anak muda supaya bisa lebih cinta kepada lingkungan dan mengurangi sampah plastik tanpa terkesan seperti ini dari partai politik begitu? Ya, sebenarnya mau partai politik ataupun individu, apalagi kalau partai politik yang besar sangat berpengaruh di Indonesia ya, penting sekali kalau mengangkat isu lingkungan ini karena benar sekali lagi ini isu yang berwawasan ke depan berarti kan. Dan kalau kita pikir Indonesia Jamrut Khatulistiwa, yaitu benar-benar ini semua kita bergantung kepada alam kita. Jadi mencintai lingkungan, kalau saya pribadi lihat itu sebenarnya mencintai diri sendiri juga gitu. Mencintai diri sendiri dengan baik. Coba kita hidup kalau di mana keseimbangan antara diri sendiri, diri orang lain, materi, spiritual maupun lingkungan semuanya kacau balau. Makanya orang stres, nggak happy, depresi dan lain sebagainya. Biarpun bisa kaya gitu loh, iya kan? Padahal ini adalah kunci untuk kita istilahnya menyentuh diri kita lagi gitu loh kembali dan bisa menjadi pribadi yang lebih lengkap, lebih seimbang, lebih holistik, lebih bahagia. Jadi itu benar-benar next generation tuh harus benar-benar paham generasi kita atau generasi ayah kita di mana pokoknya produksi jor-joran, polusi jor-joran itu sudah nggak keren. Yang keren tuh adalah yang sustainable, yang circular, yang berkelanjutan.
di sanalah kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya lagi gitu. Dan itu kebahagiaan dari nenek moyang kita juga sebenarnya kan. Iya kan? Sebenarnya kita mau sirkuler nih, mau balik lagi nih. Karena pelajaran dari generasi industri yang dulu yang terlalu banyak polusi itu tidak sustainable sama sekali. Ya. Baik. Iya, jadi memang ini mencintai lingkungan. Kalau tadi saya note gitu ya, mencintai lingkungan adalah mencintai diri sendiri, dan ini sudah lama dilakukan oleh PDI Perjuangan dan juga Ibu Mega. Pantesan aja Ibu Mega ini selalu sepertinya happy begitu ya, karena mencintai lingkungan berarti juga mencintai diri sendiri. Dan baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Mas Tommy dan terima kasih banyak juga tadi kepada Mbak Tenia sudah mau berbagi bersama kita di hari ini.